Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Syukurillah, wassalatu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita bersama di awal tahun baru kita ya, Bapak Ibu. Mungkin untuk saya pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang Haramain dan tentunya di kesempatan tahun baru ini. Dan kita doakan Pak Ustadz Darmawan, Pak Wadir sedang eh, kesehatan sedikit terganggu juga karena beliau luar biasa ya, seharian kemarin itu di Aliston katanya. Nah, pada malam hari ini insya Allah saya akan bawakan teringat bahwa kita sekalian ini ada di dalam tahun baru ya. Tahun baru itu adalah bahan untuk mengevaluasi diri kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau berbicara tahun baru itu bukan sekedar apa pergantian angka ya dari 2025 menjadi 2026, tetapi adalah kesempatan untuk kita sekalian, yaitu kesempatan baru untuk memperbaiki diri kita, kemudian menata niat kita dan melangkah lebih baik dari hari kemarin. Nah, jadi alangkah ruginya kalau hari ini eh, sama saja dengan hari kemarin. 2026 masih sama dengan 2025 itu rugi kan? Sebagaimana dalam hal ini dikatakan bahwa barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin itu adalah rugi gitu kan ya. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itu adalah laknat. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Nah, jadi di kesempatan tahun baru ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita semuanya adalah senantiasa, marilah kita untuk mengevaluasi diri kita sekalian. Mengapa? Karena dunia itu sementara, akhirat selamanya. Itu kan Ustaz Dery menyampaikan, betul bahwa di dunia ini hanya sementara saja. Tetapi yang selamanya akan ada itu adalah akhirat. Yang tadi juga Ustadz Marwan di dalam kesempatan presentasinya selang menyampaikan ketika kemarin bersama-sama saya di Kota Bandung, dia melihat iklan dari apa BJB ya. Jadi berkaitan dengan tahun baru kita 2026 itu senantiasa kencengin golnya, jangan banyakin alasannya. Nah, mari kita Bapak Ibu sekalian mengevaluasi diri kita di dalam kesempatan yang senantiasa kita akan jalani yaitu di tahun 2026 ini. Baik, saya akan bukakan eh, sudah terbaca Bapak Ibu di sudah ya. Halo, Bu Indah, Nah, baru muncul anu Kang. baru muncul. Udah ada sip. Sudah Sudah ada, muncul, Pak. Ada. sudah ya. Oh, baik, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali eh, presentasi kita malam hari ini berkaitan besar dengan tentang mengevaluasi diri kita ya, khususnya setelah 2025 kita tinggalkan dengan goal yang sudah kita jalani, maka di awal 2026 ini kita men-setting goal untuk 365 hari ke depan atau kita sudah berkurang 3 atau 4 hari ya. Berarti tinggal 361 hari lagi ke depan. Mari bersama-sama kita camkan goal kita Bapak Ibu sekalian. Nah, berkaitan dengan ini PT Kreasi 5 Pilar Indonesia ada sebuah divisi yang luar biasa yaitu divisi Haromain. Kita sebut divisi ya Bapak Ibu. Oh, ininya belum digedekan ya.
Bentar. Nah, ini. Jadi PT Kreasi Lima Pilar Indonesia di Divisi Haromain bahwa kita ini merawat keberagaman dan mengokohkan ukhuwah sebagai pilar Indonesia Emas di tahun 2035. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalaulah sekarang 2025 sudah kita tinggalkan, 2035 berarti 10 atau 9 tahun ke depan itu kita bahwa kita wujudkan ya sebagai pilar Indonesia Emas 2035. Nah, dengan adanya divisi Haromain PT Kreasi Lima Pilar Indonesia yang senantiasa kita bersama ada di dalamnya untuk sama-sama kita wujudkan Indonesia Emas 2035 dengan jalan kita merawat keberagaman dan mengokohkan ukhuwah sebagai pilar Indonesia Emas 2035. Nah, melalui divisi Haromain ini nanti kita akan disampaikan tentang materi, ada sedikit latar belakang dan juga cara kerja atau sistem. Dan untuk sistem karena kita sudah berjalan ya, mungkin sedikit nanti akan disinggung, tetapi Bapak Ibu sekalian terkait materi presentasi cabang Haromain yang pertama dengan latar belakang Haromain. Nah, latar belakang Haromain itu diawali dengan tujuan penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan bahwa tugas manusia itu hanyalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu kan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Illa liya'budun. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebetulnya Allah itu telah menciptakan kita ini tidak memerintahkan untuk kerja keras, pontang-panting ya. Istilahnya kalau di dalam kerja itu ada istilah BP4, BP7 gitu kan ya. Berangkat pagi, pulang petang, pontang-panting gitu ya. Punggung pegal-pegal, nah, BP berapa itu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah bahwa Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah dalam konteks ini bahwa tidak hanya terbatas pada ritual formal seperti sholat, puasa, atau haji, tetapi melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan. Al ibadatu hiya fi'lul mukalab, bahwa ibadah itu adalah perbuatan seorang yang mukalab, yang sudah balik, ia kerjakan di dalam rangka ta'ziman li rabbihi, yaitu mengagungkan nama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap tindakan, perkataan, dan niat yang dilakukan sesuai dengan syariat dan ditujukan untuk mencari doa Allah itu termasuk dalam kategori ibadah. Nah, kita berada di sini juga Bapak Ibu sekalian bahwa tugas kita hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan fungsi ini berarti menjadikan kehidupan sepenuhnya untuk Allah. Sebagaimana di dalam salat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, gitu kan, ibadahku, hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin adalah hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian, tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, Bapak Ibu, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan adalah senantiasa Allah itu menjadikan khalifah gitu ya. Khalifah yang artinya sebagai yang memakmurkan. Bahkan ketika eh, malaikat gitu ya, malaikat bahwa dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat ini jailun fil ardi khalifah gitu kan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat ini jailun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah. Khalifah itu adalah sebagai wakil gitu ya yang memakmurkan bumi ini adalah manusia kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal itu malaikat ya di dalam surat Al-Baqarah dia bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima.
Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Gitu kan? Se- jadi malaikat itu bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Karena manusia itu adalah sifatnya senantiasa suka merusak gitu ya, merusak, menumpahkan darah. Panahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis sulak. Sedangkan kami, kata para malaikat, bertasbih, memuji dan mensucikan namamu. Kenapa tidak aku yang menjadi khalifah di bumi ini? Nah, jadi kata Allah dijawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, dengan hikmahnya manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini tentunya ada rahasia Allah yang senantiasa diberikan kepada manusia. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah sebab kita adalah merupakan khalifah di bumi ini yaitu diperintahkan untuk memakmurkan bumi ini. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada wa ya'muruna bil ma'ruf, kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kita sebagai manusia, Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah beribadah kepada Allah karena kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, ini semua adalah menjadi dasar landasan sebagai latar belakang Haramain bahwa tujuan penciptaan manusia itu dengan adanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia ini adalah sebagai orang yang memakmurkan bumi ini. Allah tetap Allah menetapkan manusia sebagai khalifah atau pemimpin atau pengelola atau wakil Allah di bumi untuk mengelola, menjaga, dan memakmurkan alam semesta ini dengan adil dan bijaksana. Nah, itu tadi yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, cara mengembalikan fungsi utamanya itu adalah bagaimana. Yang satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia itu adalah diciptakan oleh Allah dengan tugasnya adalah untuk beribadah. Kemudian kita juga bertakwa. Ya ayuhan nasuttaku rabbakumul ladzi khalaqakum apa? Wattaqullah. Ya ayuhan nasuttaku, wahai manusia bertakwalah kepada Allah. Ya ayuhan nasuttaku rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, wang man min qablikum la'alakum tattaqun. Seperti itu ya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah yang Allah telah menciptakan dan orang-orang sebelumnya la'allakum tattaqun agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mengembalikan fungsi utama kita sebagai manusia yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, memperdalam pemahaman dan rukun iman, rukun Islam serta mengamalkan syariat dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Kemudian mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Tidak hanya mempelajari, tetapi kita mengamalkan. Menjadikan petunjuk bahwa Al-Quran itu menjadi hudan, petunjuk. Hudan lil muttaqin. Gitu kan? Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan menjadi petunjuk ilmu takin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita sekalian adalah sebagai orang yang bertakwa, maka kita amalkan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadikan petunjuk Allah dan Rasulnya sebagai pedoman hidup kita satu-satunya. Jangan lupa juga kita menyelaraskan niat Bapak Ibu, memastikan bahwa setiap aktivitas dunia ini diniatkan sebagai ibadah dan sarana untuk menjalankan tugas kekhalifahan kita. Niat itu penting gitu kan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Ketika kita di dunia ini berbuat, beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah senantiasa disesuaikan dengan niatnya. Karena niat itu menjadi ukuran benarnya suatu perbuatan manusia. Ketika niat baik, benar, maka akan menjadi baik dan benar. Ketika niat salah, akan menjadi salah. Maka innamal a'malu binniyat. Berkontribusi positif ya, berperan aktif dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, yang adil dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang kelima adalah tawakal dan bersyukur, yakni menyandarkan segala urusan kepada Allah dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, cara mengembalikan fungsi utama kita sebagai khalifah di muka bumi ini, Bapak Ibu, menjalankan peran sebagai agen pembangun yang bertanggung jawab, yaitu menjaga kelestarian lingkungan, menegakkan keadilan, menyebarkan kebaikan, serta mencegah kerusakan dan kemungkaran. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, pernah berkata bahwa bersama 10 orang aku menemui Nabi SAW, lalu salah seorang di antara kami bertanya, wa akramun nasi ya Rasulullah, siapa yang paling cerdas dan mulia wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian. Faqala aksaruhum dzikral maut. Jadi orang yang paling cerdas dan mulia, kata Rasulullah SAW, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang yang cerdas, mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya sebagai renungan bagi kita sekalian. Dan di dalam hadis juga disebutkan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wattabi sayyi'atul hasanah tamhuha. Jadi iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, wa khaliqun nasi bihulukin hasan. Maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan dan bergaulah dengan manusia diiringi akhlak yang baik. Nah, ini Bapak Ibu sebagai renungan bahwa evaluasi diri kita tahun baru ya, setelah ditinggalkan 2025, jangan nengok lagi ke 2025, mari kita pandang fokus lurus ke depan dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Ittaqillah haitsuma kunta wattabi sayyatul hasanatamhuha. Jadi bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapus keburukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bahwa Allah juga berfirman dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-shalah, yaitu dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ya ibadilladzina amanu taqu rabbakumul ladzi ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardallahu wasi'ah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, takwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, ada pahala yang baik. Dan bumi Allah itu luas. Innallaha, sesungguhnya Allah itu hanya, sesungguhnya hanya orang yang bersabar yang akan disemburkan pahalanya tanpa batas. Nah, dari semua cerita dan ayat-ayat di atas, Bapak Ibu sekalian, kita bisa simpulkan bahwa rencana manusia ya, bahwa rencana kita, rencana manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata manusia itu banyak fokusnya pada dunia, uang, gengsi, dan harga diri, dan lain-lainnya. Apa akibatnya? Capek, lelah, bosan, stres, hidup dengan semua cara, bahkan bisa murtad dan lain-lain. Nah, ini semua mungkin harus dihilangkan. Dampak jika kita fokus dengan dunia, Bapak Ibu, maka akan kehilangan arah ya.
Ingat dunia itu tadi kan sementara, akhiratlah yang selamanya. Kalau dunia kita fokuskan hanya dunia saja, kehilangan arah, kesusahan dan kecemasan, rumah tangga amburadul, dan segudang masalah lainnya. Kan depresi, stres, capek, lelah, pokoknya full semuanya ya, Bapak Ibu sekalian negatif. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita buka topeng kita ya. Jadi jangan hidup ini dengan topeng. Waman a'rado an dzikri fa innalahu ma'isyah dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Seperti itu. Wa nasyuruhu yaumal kiamah a'ma. Kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Naudzubillah ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Nah, sebagai impian, maka manusia itu fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Bersama Haramain, Bapak Ibu, kita iring akhlak kita dengan peningkatan nilai, akhlak, ibadah, maupun sholat kita dan lain-lainnya, yang akibatnya semua urusan dunia, semua urusan keluarga akan bahagia, uang, kesehatan, semua beres. Karena ingat, rezeki itu berkaki 1.000, sedangkan kita berkaki 2. Tak lelah dan capeknya dan menderitanya mengejar rezeki. Maka sekali lagi, kejarlah yang punya rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mendekatlah kepada Tuhan karena hanya Dia yang Maha mengatur segala urusan. Kita buka topeng kita, ya. Stop, lepaskan topeng kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu berkaitan dengan latar belakang. Selanjutnya, Bapak Ibu, berkaitan dengan Haramain itu ada 3 panggilan Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita sudah kenal. Yang pertama ada panggilan sholat. Setiap hari kita dipanggil, yang wajib kita melaksanakan 5 waktu ya, mulai dari subuh, di pagi hari, di zuhur, siang hari, sore hari asar, masuk maghrib, di malam hari, dan isya. Setiap hari kita dipanggil untuk melakukan sholat. Itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memanggilnya, kita segera melaksanakannya. Karena itu adalah panggilan suci dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun panggilan yang kedua, Bapak Ibu, yaitu berupa haji dan umroh. Untuk itu, berkaitan dengan ini, mari kita pulang di sini. Diberi judul ya, mari pulang, yuk pulang, karena kita sudah jauh. Haji dan umroh itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, wa adin bin nasi bil haji, begitu. Jadi wahai Nabi Ibrahim, kan saat itu seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Yang diperintah adalah Nabi Ibrahim, seruannya kepada seluruh manusia, kepada kita sekalian. Berarti itu adalah panggilan suci dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus kita juga kerjakan atau kita lakukan. Dan panggilan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah pulang. Pulang alias meninggal, ketemu Sang Pencipta. Dan ini adalah tidak bisa ditawar-tawar gitu ya. Tidak bisa ditawar sesaat pun atau dipajukan sesaat pun. Tetapi kalau sudah ketentuan bahwa manusia itu akan menemui yang namanya mati ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa, setiap manusia akan mengalami mati, ketemu Sang Pencipta. Nah, ini juga adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga panggilan suci ini adalah senantiasa harus kita taati, kita laksanakan. Untuk sholat, insya Allah kita setiap hari kita dipanggil, kita kerjakan. Nah, di sini saya bersama para promotor di divisi Haramain juga adalah mengajak untuk bersama-sama memenuhi panggilan yang kedua, yaitu umroh. Maka saya fokus membuat sarana untuk memenuhi panggilan yang kedua itu, yuk pulang. Kita
ke Baitullah. Di sini ya, program Haramain di sini disampaikan ada penanggung jawabnya ya, yaitu Bapak Darmawan, Pak Ahmad Darmawan. Beliau adalah sebagai Wakil Direktur di PT KLPI sekaligus jadi pembina di Haramain ini, dan beliau juga adalah sebagai Ketua Umum dari Komunitas Pelindung Ka'bah. So kita singkat KPK ya. Jadi Pak Haji Ahmad Darmawan itu sebagai Ketua KPK ya di kita Komunitas Pelindung Ka'bah. Nah, sekilas disampaikan juga kita punya kantor pusat KLPI ya di Cirebon, Jalan Sultan Agung, Blok PON RT 01 RW 01. Mengapa disampaikan? Karena Haromain, divisi Haromain berada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, maka kami sampaikan di sini, kami benar-benar sampaikan punya kantor yang berada di Sumber di Kota Cirebon, dan juga mempunyai nomor rekening aplikasi air yaitu di nomor 52955801 Bapak Ibu. Jadi di sini betul adanya, tidak main-main, yang senantiasa untuk keabsahannya seperti itu. Adapun untuk sebagai legalitas PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang berdiri pada tanggal 26 Maret 2016, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Bapak Ibu boleh dilihat atau di searching di Google bisa. Kalau diklik nomor NIB 230 222 maka keluarlah yang namanya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. KLP itu mengembangkan perdagangan menggunakan sistem melalui aplikasi air. Nah, alasannya apa ketika ini disampaikan Bapak Ibu? Jadi banyak yang dipanggil mengenai umroh ini tapi tidak punya uang. Nah, wa'adin pinnasi bil haji yatu karijalan wa'ala kulli domirin yati namin kulli amiqo ya. Jadi wahai Ibrahim, wa'adin pinnasi, serulah manusia bil haji, yaitu untuk mengerjakan haji, yang mana orang-orang itu niscaya yatu karijalan wa ala kuri domiriyatina min kulli amiko, niscaya mereka itu akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Kalau sekarang Bapak Ibu ya, terbangan memakai kapal terbang dari negara-negara luar Arab yang senantiasa datang berkumpul di Baitullah, menemui untuk juga ke Madinah ya, Mekah dan Madinah, yaitu disebut dengan Haramain, dua kota suci di Mekah dan di Madinah, untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan panggilan Allah yang suci, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji di dalamnya, yaitu mengerjakan ibadah umroh ke Baitullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa divisi Haramain kami wujudkan, kami adakan di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Dan kami juga sadar bahwa surga itu begitu luas, sehingga mau mengajak semua muslim untuk pulang, dalam arti untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah. Maka KLP ini memiliki sebuah sarana atau kendaraan yang bisa membawa semua muslim tanpa kecuali untuk memenuhi panggilan yang kedua, yaitu wa'adin pinnasi bil haji, yaitu melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah. Bapak Ibu sekalian, semua ini dikerjakan oleh sistem ya, aplikasi air PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kita hanya berkontribusi dalam hal siar, yaitu siar di setiap antrian tersebut. Mungkin dalam kesempatan ini tidak disampaikan secara detail bagaimana, di kesempatan-kesempatan yang terdahulu sudah disampaikan, tetapi di sini untuk mengingatkan kembali, terutama untuk renungan mengevaluasi diri kita. Jadi jika
berkaitan dengan Haramain ini, KLPI lah yang bertanggung jawab. Jika di kemudian hari ada permasalahan hukum terkait dengan program ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT KLPI. Adapun tour dan travel yang kita kerjasama itu hanya menjadi rekanan untuk memberangkatkan jamaah umroh, membantu siar. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu sekalian, kami PT KLPI Divisi Haramain senantiasa eh, berusaha untuk seamanah mungkin dalam melaksanakan tugas Haramain atau ibadah umroh untuk umat kita semuanya. Nah, tiga sistem di Haramain itu Bapak Ibu di sini juga sekali lagi tidak terlalu banyak disampaikan karena sistemnya sudah jalan, tinggal kita mengikuti role-nya yang sudah ada. Susun rapi, yaitu sistem menyusun untuk menata nomor antrian, kemudian ada renewal, pendaftaran ulang yang artinya transaksi dan bagi hasil itu berulang dan dilakukan secara sistem setiap tahun. Dan juga ada sponsor yang ini merupakan penting sebagai imunitas jaringan yang memastikan setiap orang pasti mendapatkan hal yang sama tanpa pandang apapun. Siapapun yang daftar duluan atau daftar di tengah ataupun di daftar belakang, semuanya akan mendapat kesempatan yang sama tanpa pandang apapun. Jadi di dalam Haramain ini Bapak Ibu tidak berbicara uang, ya, tidak berbicara bisnis, hanya bicara tentang ibadah umroh, hanya berbicara tentang kurban setiap tahun karena di Haramain ini ada kelebihan untuk senantiasa berbeda dengan penyelenggara yang lain untuk umroh, maka kami ini satu ketika sudah berangkat ibadah umroh ini kita juga diberi kesempatan bisa kurban setiap tahun dan juga bisa bersedekah setiap tahun. Maka sekali lagi tidak berbicara uang, tetapi berbicara hanya tentang ibadah umroh dan berbicara hanya tentang kurban setiap tahun. Hanya berbicara tentang sedekah, sedekah sampai 45 juta. Hanya berbicara tentang nilai dan akhlak, hanya berbicara tentang kebaikan Allah, hanya berbicara tentang kerinduan kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tadi juga tidak akan disampaikan, tetapi di sini ada eh, apa menu yang ada di Haromen. Sedikit akan sampaikan di menu yang keempat yaitu tasyirah mumtad, tabungan apa mumtad itu sempurna jika Anda mengikuti menu yang keempat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian ada halakoh atau kajian yang wajib diikuti untuk mengetahui lebih jauh, memahami lebih dalam tentang menu yang ada di Haromen ini. Nah, sebagai keuntungan yang didapat dari aplikasi air ketika kita transfer 2,5 juta ke PT KLPI, silahkan Bapak Ibu download aplikasi air dan ombak dari Play Store. Kemudian Bapak Ibu disilakan untuk membantu mensiarkannya. Ya, jadi di sini keuntungan yang di garis tebalkan di kuning, satu diberikan manfaat jaminan uang pendaftaran peserta yaitu sebesar 20 juta rupiah ya Bapak Ibu sekalian ini sebagai uang jaminan. Yang kedua memiliki 2 tiket umroh, satu dari aplikasi air dan dari aplikasi ombak. Bagaimana caranya? Bapak Ibu silakan ikuti kelas khusus ya untuk memahami lebih lanjut. Nah, kemudian setelah pulang umroh, Bapak Ibu, dengan sarana ini Anda akan mendapatkan uang kurban senilai 5 juta setiap tahun. Dan eh, uang kurban terus Anda dapatkan, yaitu dengan catatan membayar kontribusi senilai 2,5 juta per tahun. Seperti itu. Dan di tahun ketiga Anda akan umroh kembali ya. Jadi kalau tahun pertama Anda adalah umroh, maka tahun kedua Anda bersedekah, di tahun ketiga Anda bisa umroh kembali. Dengan demikian, kalau sudah berjalan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan dengan sistem yang sudah kami susun ini,
maka setiap 3 tahun sekali Anda akan bisa melaksanakan umroh. Jadi di sini Anda siar WhatsApp atau barisan, maka Anda akan disusun oleh sistem sampai 5 sub. Ketika 5 sub penuh, maka Anda berangkat umroh. Dan 3 tahun berikutnya Anda kembali berangkat umroh. Mengapa? Karena di sini yang dipakai adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah. Jadi kita bergotong royong, tolong menolong di dalam kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, prinsip yang dipakai di Tasirah Mumtad atau di program Haramain ini adalah gotong royong. Bagaimana cara kerja susun rapihnya, Bapak Ibu? Nah, di sini digambarkan, disimulasikan. Nah, Bapak Ibu inilah yang disebut dengan antrian ya. Jadi sistem sudah menyusun bagaimana terjadinya susun rapih. Ketika satu, maka di bawahnya ada dua, tiga, dan empat. Nah, nanti yang akan berangkat itu setelah satu adalah di level kedua adalah dua, tiga, dan empat. Nah, setelahnya itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Artinya 9. Semakin lama semakin banyak ya. Semakin banyak kalau pertama itu ada satu orang, di selanjutnya adalah ada 3 orang, selanjutnya lagi ada 9 orang, dan selanjutnya lagi ada 27 orang dan seterusnya ya sampai 81 243. Seperti itu adalah susunan rapi yang eh, ada di Haramain seperti itu. Itu Bapak Ibu. Nah, hak Anda adalah mendapatkan umroh setiap 3 tahun, kurban setiap tahun, dan sedekah setiap tahun. Adapun kewajibannya, sewa aplikasinya tiap tahun ya, 2,5 juta Bapak Ibu, mengikuti setiap aturan dan ketentuan yang berlaku, dan percaya akan support sistemnya. Siar dan bangun silaturahmi, ini penting ya. Nah, ini di nomor 4 ini adalah kita kuncinya di siar, bangun silaturahmi. Ajak semua saudara, keluarga, sahabat untuk melaksanakan umroh. Untuk pulang ya Bapak Ibu, memenuhi panggilan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah ke Baitullah. Layaknya barisan dalam shop, Bapak Ibu, antrian keberangkatan Jumaah di sini digambarkan. Nah, ini Siklus ini akan terjadi secara otomatis dan terus-menerus, siapa yang masuk duluan akan keluar duluan. Siapa yang tidak masuk, maka tidak akan terdorong keluar. Setiap keluar dari kelereng akan menghasilkan pasif income dan wajib menolong semua orang yang masih di dalam pipa. jadi tadi Siklus ini akan terjadi secara ya. otomatis dan terus-menerus, siapa yang masuk duluan akan keluar duluan. Siapa yang tidak masuk, maka tidak akan terdorong keluar. Setiap keluar dari kelereng akan menghasilkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, antrian ini digambarkan di dalam sebuah pipa yang dimasuki kelereng. Siapa yang tidak masuk berarti tidak masuk antrian, dia tidak akan terdorong keluar. Artinya terdorong keluar itu untuk bisa keberangkatan jamaah. Dan setiap orang yang keluar itu akan memberikan passive income ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa dipelajari lebih lanjut Bapak Ibu. Jadi intinya di sini siapapun yang datang duluan ataupun belakangan semuanya akan tetap berangkat karena kita ada sistem antrian yang depan dia akan memberikan kepada yang belakang berupa sumbangan sehingga bisa mendorong terus ke depan dan selanjutnya dan selanjutnya. Siklus ini akan. Nah, jadi Bapak Ibu syarat dan ketentuannya untuk melaksanakan ke Baitullah ini, satu memiliki kemampuan ya khususnya yang di Haramain ini,
Yang kedua, mau berkomitmen untuk kita bisa bersama-sama mensiarkan, siap berjuang bersama-sama dan siap bergotong royong. Ya, tadi sudah disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah. Jadi kita bertakwa kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan tolong-menolong dan bergotong royong. Jadi jika Anda merasa siap, mari bergabung. Tapi jika Anda merasa belum siap, silahkan persiapkan diri lebih dahulu. Yuk pulang. Sekali lagi, dunia itu sementara, akhirat selamanya. Sudah berapa banyak bisnis yang kita geluti. Ini sebagai renungan kita semua, Bapak Ibu. Hampir tak terhitung orang yang paling mengkhianati silih tikam, menggunting dalam lipatan. Coba renungkan, kawan kita yang saat ini justru jadi lawan, kita berebut seonggok daging, padahal itu adalah daging dari tubuh saudara kita yang terkoyak. Mau sampai kapan? Kita sibuk bermain, sedangkan kain kapan kita sedang dipintal. Yuk pulang, teman-teman. Bukankah kita diciptakan dari Nur Sang Maha Kasih? Bukankah kita adalah penduduk surga? Pada saat kita dipanggil, jawablah teman-teman. Ketika azan memanggil, jawab, jangan tunda. Ketika Haromin memanggil, jawab, Allah kangen ingin ketemu kita. Allah rindu dengekan manja kita di atas sajadah. Kerinduan Allah lebih hebat dari kerinduan seorang ibu terhadap anaknya yang berada jauh di perantauan. Wasyari'u ila magfirah min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah Bapak Ibu sekalian, yang senantiasa kita laksanakan ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pola wajib yang sudah distandarisasi, bentuk halakoh, ciptakan super tim, ya, cetak pembisnis muslim berkarakter Abdurrahman bin Auf. Nah, itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi, mari kita perkuat uhuah di jalan Allah Subhanahu wa taala, uhuah jalin silaturahmi dan mengingatkan semua saudara teman kita untuk berangkat ke Baitullah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah uiddat, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya. Wayab alu nama yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita sebagai orang-orang yang beriman, kita jaga keluarga kita dari api neraka, senantiasa kita laksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga uraian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Itu saja mungkin Bapak Ibu sebagai gambaran dari PT Kreasi KLPI di Divisi Haramain dengan program umrohnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya jadi ngobrol mungkin ya, bercerita. Bapak Ibu, di akhir silahkan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mau memberikan masukan, tanggapan dari apa yang telah disampaikan dari paparan tentang Haromain yang baru saja saya sampaikan. Dipersilahkan kalau ada enggak Bapak Ibu? Cukup kan? Di sini. Sudah? Siap. Ya, siap. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah sebagai renungan untuk kita semua ya Bapak Ibu, khususnya untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua, karena yang hadir ini adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita harus selalu bersyukur
atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Semoga saja melalui paparan ini kita akan lebih cepat terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke Baitullah melaksanakan ibadah umroh bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Itu saja, mohon maaf apabila ada kehilapan-kealpaan yang senantiasa saya sampaikan. Sekali lagi, hikmah yang Allah berikan kepada kita sekalian, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang luas, yang barokah, melimpah, dan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh ini, mari kita manfaatkan sarana di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, di PC Haromain, untuk kita jadikan kendaraan untuk menuju ke Baitullah. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 Pilar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kang Radang. Ya, Sampai jumpa sama-sama. besok pagi. Assalamualaikum.